액션 let's go 저 건물을 찾으러 Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba jelaskan. Berfilsafat termasuk dalam domain berpikir, karena membutuhkan pemikiran yang mendalam, kritis, dan reflektif tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental dalam kehidupan. Filsafat melibatkan eksplorasi tentang keberadaan, pengetahuan, etika, kebenaran, dan banyak hal lainnya. Namun, tidak semua orang yang berpikir secara mendalam tentang hal-hal ini bisa disebut sebagai seorang filsuf. Setiap orang dapat berpikir dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi untuk dianggap sebagai seorang filsuf, seseorang perlu menjalani pendidikan atau mengabdikan waktu dan upaya untuk mempelajari, menganalisis, dan mengembangkan pandangan filosofis yang substansial. Dalam hal ini, tidak semua orang yang berpikir akan mendalami filsafat dengan cara yang sama seperti seorang filsuf. Namun, setiap filsuf pasti melibatkan proses berpikir yang kritis dan reflektif dalam upaya mereka untuk menyusun pemikiran dan teori-teori filosofis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir secara mendalam bisa disebut sebagai seorang filsuf. Jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Dongeng adalah jenis cerita yang seringkali mengandung elemen-elemen imajinatif dan fantastis. Dalam proses berfilsafat tentang dongeng, individu mungkin mencoba memahami pesan moral, nilai, atau tema yang terkandung di dalamnya. Mereka juga bisa bertanya-tanya tentang kebenaran di balik cerita. Apakah mungkin ada makna yang lebih dalam atau pesan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tahayul adalah kemampuan untuk membayangkan dan memvisualisasikan sesuatu yang tidak ada atau belum terjadi. Dalam konteks berfilsafat, tahayul melibatkan penggunaan imajinasi dan pikiran bebas untuk berpikir di luar otak dan menggali konsep-konsep baru. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Keindahan alam semesta di malam hari dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang melibatkan aspek keindahan, eksistensi, dan tujuan hidup manusia. Manusia dapat bertanya tentang sifat alam semesta itu sendiri, misalnya bagaimana alam semesta terbentuk atau mengapa terjadi fenomena langit malam seperti itu. Pertanyaan ini mendorong manusia untuk mencari penjelasan dan mempertanyakan makna dan tujuan kehidupan mereka. Angan-angan melahirkan filsafat. Proses ini dimulai dengan adanya angan-angan atau imajinasi. Disinilah individu memperluas batasan pengetahuan mereka saat ini dan memperkenalkan kemungkinan baru. Berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam berfilsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Periodasi filsafat Yunani beserta tokohnya dan pemikirannya. Orang Yunani sangat mempercayai mitos atau dongeng sebagai berita kebenaran. Namun pada saat para ahli pikir datang, mitos atau dongeng itu bergeser menjadi sebuah filsafat. Filsafat Yunani dibagi menjadi dua, yaitu filsafat Yunani kuno, yang mana tokohnya Thales dari Miletus. Dia dianggap sebagai tokoh pertama dalam tradisi prasokratik yang mengemukakan bahwa prinsip dasar alam semesta adalah air. Yang kedua, Heraklitus memperkenalkan konsep perubahan yang terus-menerus dalam alam semesta dan prinsip api sebagai elemen paling fundamental. Yang ketiga, Pythagoras terkenal dengan teori angka dan keyakinannya bahwa alam semesta terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip matematika. Yang kedua, filsafat klasik Yunani, yang mana tokoh-tokohnya Socrates. Dia tidak menulis karyanya sendiri, tetapi metode dialektik Socrates menjadi landasan filosofis yang sistematis dan mendalam. Yang kedua, Plato, siswa Socrates. Dia menulis banyak dialog filosofis yang melibatkan karakter Socrates dan mengembangkan bentuk idealis dalam pemikiran filsafatnya. Yang ketiga, Aristoteles, seorang siswa Plato.
Dia adalah salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah. Kontribusinya mencakup logika, metafisika, etika, politik, dan ilmu alam. Sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Yang pertama, Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi juga dikenal dalam bahasa Arab sebagai Al-Mu'allim Al-Thani. Ia adalah salah satu filsuf muslim terbesar di dunia. Al-Farabi sangat berkontribusi besar hingga tidak dapat diukur dalam pemikiran Aristotelisme dan Platonik, sehingga disebut bahwa zaman modern berhutang banyak kepada polimat dari Asia Tengah ini. Ia tidak hanya melestarikan tetapi juga mengembangkan filsafat Yunani. Dia mengkontribusi dalam filsafat, matematika, musik, metafisika, serta politik. Yang kedua, Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali adalah salah satu ulama terpenting dalam pemikiran Islam. Dia adalah seorang filsuf, seorang sarjana hukum, dan seorang teolog. Lalu menjelang akhir hidupnya, ia menjadi seorang pemikir mistik. Yang ketiga, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd yang dikenal di Barat sebagai Averroes, yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar pada agama dan filsafat Barat daripada terhadap pemikiran Islam. Beberapa sejarawan Muslim menggambarkan Barat modern yang tercerahkan sebagai imajinasi Averroes. Ibnu Rushd adalah seorang pemikir yang luar biasa. Dia adalah seorang hakim, ahli hukum Islam atau Maliki, seorang dokter, dan seorang filsuf. Yang keempat, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi barangkali adalah pemikir filosofis Muslim yang paling unik, paling membingungkan, dan sekaligus paling mendalam. Dia bukanlah seorang filsuf Muslim rasional seperti Al-Farabi atau Ibnu Rushd. Ibnu Arabi mungkin adalah pemikir postmodern dan feminis pertama dalam warisan intelektual manusia. Karya-karyanya Fusus al-Hikam dan Futuhat al-Makkiyah. Ibnu Arabi memberikan penjelasan yang penting, meyakinkan tentang tujuan dan makna penciptaan sebagai penyikapan diri. Ibnu Khaldun adalah syekh dari semua ilmuwan sosial. Dia adalah seorang filsuf Muslim dalam bidang sejarah dan ilmuwan sosial pertama. Ibnu Khaldun dikreditkan sebagai pelopor filsafat sejarah. Dia adalah pemikir Islam besar pertama yang menekankan pemikiran empiris daripada teori normatif. Ia mengembangkan metode historiografi yang menyangkal mitos dan kepalsuan. Ibnu Khaldun memberikan 3 kontribusi yang sangat penting untuk ilmu sosial, yaitu menekankan pentingnya fakta empiris, mengembangkan teori perubahan, dan mengidentifikasi solidaritas kesukuan sebagai pendorong perubahan. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Beberapa alasan mengapa ilmu sangat penting berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, ketentuan sebagai kewajiban. Al-Quran menekankan pentingnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam beberapa ayatnya. Misalnya dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, yang artinya, apakah mereka yang mengetahui sama dengan orang yang tidak mengetahui? Ayat ini menegaskan bahwa memiliki pengetahuan lebih disukai dan dianggap lebih baik daripada tidak memiliki pengetahuan. Yang kedua, pencarian kebenaran. Al-Quran mendorong umat manusia untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran melalui pengamatan dan penelitian dalam surah Al-Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda dan fenomena alam adalah objek penelitian yang dapat menghasilkan pengetahuan yang bernilai. Konsep-konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Sekularisme Barat adalah prinsip yang mengadvokasi pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Di Barat, sekularisme berakar dalam pemikiran filsuf seperti John Locke dan Voltaire, serta pengalaman kontroversi agama yang melibatkan berbagai cabang Kristen. Prinsip-prinsip umum dari sekularisme Barat mencakup, yang pertama, pemisahan agama dan negara. Menurut konsep ini, negara harus bersifat netral terhadap agama dan tidak memihak atau menguntungkan satu agama secara khusus.
Yang kedua, kebebasan beragama. Sekularisme Barat juga menganjurkan kebebasan beragama bagi individu yang meliputi kebebasan untuk beribadah, menjalankan kepercayaan pribadi atau tidak memiliki agama sama sekali. Yang ketiga, netralitas publik. Sekularisme Barat menganjurkan pengebirian simbol-simbol agama dari lembaga-lembaga negara dan ruang publik. Sekularisme Islam adalah konsep yang mengacu pada ide bahwa prinsip-prinsip sekularisme atau pemisahan agama dan negara dapat diimplementasikan dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Konsep ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan beragama individu, sekaligus menjaga pemisahan antara urusan pemerintah dan urusan agama dalam kehidupan publik. Prinsip utama dalam sekularisme Islam adalah prinsip pemisahan antara institusi negara dan institusi agama. Hal ini berarti bahwa negara harus netral dalam hal agama, tidak menganut preferensi atau pendekatan yang memihak pada satu agama tertentu, termasuk Islam. Prinsip ini menjamin kebebasan beragama dan keyakinan bagi individu yang memberikan mereka hak untuk mempraktikkan agama mereka tanpa campur tangan atau diskriminasi dari pihak negara. Namun penting untuk diingat bahwa sekularisme Islam tidak berarti meniadakan Islam sebagai agama atau mencoba mengurangi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, konsep ini mengajukan perlunya memastikan bahwa negara memberikan ruang yang adil bagi semua agama dan keyakinan termasuk Islam sambil tetap menghormati hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan individu. Penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Dalam buku Filsafat Agama, Titik Temu Akal dengan Wahyu karangan Dr. Haji Hamzah Yakub dikatakan bahwa objek filsafat ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud, inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya ialah yang pertama ada umum, adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia yang berasal dari kata Yunani onantos yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kainat. Yang kedua, ada mutlak, adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Yang ketiga, komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Kosmologia ini adalah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya adanya itu karena dimungkinkan Allah. Filsafat berperan dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang melakukan tindakan. Konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, koheren atau konsisten, dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka berpikir filsafat, individu akan menentukan sikap dan melakukan tindakan efisien, terarah, dan profesional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya, ia tidak menyesali dan mampu menghadapi segala kemungkinan. Filsafat membantu individu untuk memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan hidupnya sehingga dapat memandu tindakan yang diambil. Dalam hal ini, filsafat dapat membantu individu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang akan diambil dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang.